Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP kelas 7 yang Bapak banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita kembali bisa belajar dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita masuk dalam materi pelajaran PAI, yaitu tentang memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan keberkahan dalam pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tak lupa kita juga membaca doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang sudah Bapak sampaikan tadi, materi PAI pada kesempatan hari ini adalah tentang memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama. Yang kalian perlu pahami adalah bagaimana kita bisa tahu apa arti hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua pertama adalah orang tua yang ada di rumah. Orang tua kita semua. Tentunya kita wajib berbakti kepada kedua orang tua tersebut, wajib berbaik sangka, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Orang tua kita yang mengandung, khususnya ibu kita, yang mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Seorang ayah kita yang bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga, terutama anak-anak semua, yang semua keperluannya adalah seorang ayah itu dari bekerja dari pagi sampai sore, terus itu adalah niatkan untuk mencari nafkah dan untuk memberikan bekal kepada kalian semua. Dan seorang ibu di rumah yang senantiasa memberikan bekal baik material maupun yang lainnya, yang intinya untuk bekal belajar kalian. Dari mulai lahir seorang anak diberikan oleh seorang ibu kasih sayang yang begitu luar biasa, sampai besar dan sampai sekarang kalian bisa belajar di sekolah, itu karena jasa-jasa kedua orang tua. Oleh karena itu kita sebagai anak atau kalian semua yang sedang belajar wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat bahwa orang tua itu ada dua. Yang pertama, orang tua yang ada di rumah yang terus memperhatikan keperluan kalian semua. Dan yang kedua adalah orang tua yang ada di sekolah, yaitu guru. Guru juga ada kewajiban bagi kalian untuk taat dan patuh kepada guru. Kenapa? Karena guru adalah sebagai orang tua yang kedua dari kalian, yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian, sehingga kalian bisa mampu tahu tentang mana yang baik, mana yang benar. Tahu ilmu-ilmu yang kalian pelajari itu karena dari guru.
Oleh karena itu kalian wajib patuh dan taat juga kepada seorang guru. Dimanapun kalian berada, jangan melupakan yang namanya guru kalian. Itu kewajiban. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menghormati guru sebagai orang tua yang kedua. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana atau apa dasarnya kalian sebagai anak, siswa, supaya wajib berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru, karena ada dasar-dasarnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang akan Bapak bacakan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 250 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, pada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini sebagian ayat penggalan yang mungkin Bapak kutip adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Ingat, kedua orang tua inilah yang perlu kita hormati dan perlu kita perbaiki apa yang kita lakukan selama ini. Kita harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga berbakti, berbuat baik kepada seorang guru. Itulah kewajiban kita. Anak-anakku sekalian, kalian supaya memahami materi ini, dan nanti kalian supaya bisa mencermati sehingga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi bahan pelajaran dan untuk bahan dari pelajaran berikutnya. Dan tidak hanya kepada berbuat baik kepada orang tua ataupun guru, dan di sini juga kita supaya berempati kepada sesama manusia. Yang tadi Bapak bacakan waqulu linnasi husna, artinya kita supaya mengucapkan atau bergaul kepada semua manusia itu dengan mempunyai kata-kata atau perkataan yang baik. Artinya kita punya empati kepada manusia lain. Orang yang punya empati kepada orang lain itu dapat dirasakan, salah satunya adalah ketika apa yang dirasakan oleh orang lain itu ada pada diri kita. Ketika kita mampu menempatkan diri dengan posisi kita sendiri, tahu posisi orang lain, perasaan orang lain sama seperti perasaan kita, itu artinya kita sudah punya empati kepada orang lain. Contohnya ketika orang lain membutuhkan bantuan, mungkin dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi terburuk, maka kita harus bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Apalagi ketika orang lain kena musibah, itu wajib kita untuk punya empati, membantu apapun yang ada dalam diri kita.
Itulah sikap empati kepada orang lain. Sehingga ketika kita mampu merasakan orang lain, apa yang dirasakan orang lain pada diri kita juga sama, itulah yang disebut dengan empati. Sebaliknya ketika kalian teman-temannya punya masalah, kalian diam saja, tidak mau untuk menanyakan apa yang dirasakan, dan kalian cuek, itu namanya tidak ada empati kepada orang lain. Oleh sebab itu, materi pada kesempatan hari ini tentang memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Kalian supaya bisa memahami hal ini ya, dan dipraktekkan setiap hari. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini adalah sangat penting kalian lakukan, karena kedua orang tua adalah orang tua yang sangat berjasa kepada kalian, kepada kita semua, yang melahirkan, yang menyusui dan memberikan kasih sayang yang besar kepada kita. Dan yang kedua, guru yang ada di sekolah juga wajib dihormati dan diperbaiki, dan kita juga sebagai seorang siswa kalian mampu menghormati dan patuh kepada guru, itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dan berempati terhadap sesama, kepada teman-teman, kepada orang lain, supaya punya rasa empati, rasa tahu tentang bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, sehingga kalian semua menjadi manusia yang baik, dipandang oleh Allah, dipandang oleh orang tua, dan dipandang oleh sesama manusia, sehingga kita semua menjadi makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin ya yang perlu Bapak sampaikan materi pada kesempatan ini tentang memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga empati terhadap sesama. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan kalian semua menjadi siswa-siswi SMP kelas 7 yang penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa empati dan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.